Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang logaritma, yaitu yang kalau kemarin itu kita sudah membahas tentang awalannya apa itu logaritma. Sekarang kita akan bahas tentang fungsi logaritma. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan fungsi logaritma? Nah, fungsi, masih ingat ya, fungsi itu berarti ada domain, ada kodomain, dan ada daerah hasil. Nah, kalau fungsi itu kan bermacam-macam. Kemarin kalau kita ingat dari pelajaran yang matematika wajib, fungsi itu kan ada fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi konstan, ya. Nah, itu di sini juga ada namanya fungsi logaritma. Nah, fungsi logaritma itu adalah fungsi yang keubah bebasnya berupa bentuk logaritma. Jadi di sini juga ada fungsi f, aturannya yaitu dari x dipetakan ke a log x. Jadi kalau kita buat dia di sini fungsinya itu berbentuk diagram panah. Nah, dari sini ke sini ini f-nya ya. Nah, ini adalah x ini anggota domain, sedangkan ini anggota kodomain. Reaksinya itu karena dia adalah fungsi logaritma, maka fungsinya aturannya adalah bentuk logaritma a log x. Nah, ini sama dengan f. Jadi x ini berpasangan atau bayangannya atau petanya ya, bentuknya adalah a log x gitu. Nah, contohnya nih, misalnya nih, ini jadi bisa dikatakan dia sama dengan f sama dengan a log x. Jadi bentuk fungsinya berbentuk logaritma, makanya dikatakan fungsi logaritma. Ini ada contoh lagi, y sama dengan 2 log x, ya, bentuk fungsi logaritma. Kemudian f(x) sama dengan 3 log x dan f(x) sama dengan setengah log x. Nah, ini contohnya. Nah, dari suatu fungsi kita bisa membuat grafiknya. Nah, untuk membuat grafik, diingat lagi, membuat apapun grafik fungsi linier, fungsi kuadrat, pasti kaitannya ada yang jadi domain, ada yang jadi kodomain, ya, dari asal dan daerah kawannya. Nah, berarti kalau untuk kaitannya dengan membuat grafik, diingat kalau membuat grafik, buatnya itu kan adanya di grafik kartesius. Nah, kalau di grafik kartesius kita butuh kita butuh koordinat titik x, y gitu. Nah, x-nya di sini adalah anggota domain dan y-nya kodomain gitu. Nah, sekarang ini kita mau buat contoh grafik fungsi logaritma y sama dengan 3 log x ya. Berarti ini yang jadi anggota domainnya nih, x nih. Dan ini adalah hasilnya. Nah, kita buat anggota anggota asalnya, anggota daerah asalnya itu adalah mulai dari 1/9 ya, misalnya, kemudian 1/3, kemudian 1 ya, 3/9. Nah, ini kan anggota x-nya nih ya, anggota x-nya, anggota daerah asalnya. Sekarang kita cari y-nya, nilai y-nya. Nah, nilainya itu kita dapat dari ini, kita pakai ini, pasangkan 3 log x, berarti 3 untuk x sama dengan 1/9, berarti y untuk x sama dengan 1/9, berarti y-nya adalah 3 log 1/9. Nah, cara mencarinya gimana nih? Ya, sama dengan 3 log 1/9. Ini kan bentuk logaritma. Ingat pertemuan yang kemarin, untuk mencari nilai y-nya atau nilai logaritmanya, kita ubah dia jadi bentuk pangkat. Jadi bentuknya gimana? Ini kan bilangan basisnya. Kalau bentuk pangkat jadi 3 pangkat y sama dengan 1/9. 3 pangkat y sama dengan 1/9. Nah, berarti sini 3 pangkat y sama dengan 1/9 itu adalah 1/9 ya. 9 ini kita ubah jadi 3 pangkat 2. Jadi ke atas 3 pangkat min 2. Jadi y-nya sama dengan min 2. Nih. Jadi jika x-nya sama dengan 1/9, maka y-nya 2. Jadi kita dapat koordinat titiknya apa? Jadinya 1/9, min 2. Ini min 2 ya, bukannya 2 ralat. Tuh. Kemudian jika x-nya
sama dengan 1/3. Berarti Y-nya sama dengan 3 log 1/3. Untuk mencari Y-nya ini bentuk logaritma bisa kita ubah jadi bentuk pangkat menjadi 3 pangkat Y sama dengan 1/3. Nah, 1/3 itu sama dengan 3 pangkat min 1. Jadi 3 pangkat Y sama dengan 3 pangkat min 1. Jadi Y-nya sama dengan min 1. Ya. Jadi di sini kita dapat koordinat titik X-nya 1/3, min 1. Nah, kemudian jika kita lanjut di sini ya. Jika X-nya adalah sama dengan X-nya sama dengan 1. Jika X sama dengan 1, berarti Y sama dengan 3 log 1. Berarti 3 pangkat Y kita ubah, untuk mencari kita ubah ini jadi bentuk pangkat. 3 pangkat Y sama dengan 1. Ya, ini berapa nih? 1 itu kan 3 pangkat 0, berarti Y sama dengan 0. Jadi untuk X sama dengan 1, nilai Y-nya adalah 0. Dapat koordinat titik 1,0. X sama dengan 3. Kita dapat nilai Y-nya adalah 3 log 3. Nah, 3 log 3 sama aja kan? 3 log 3. 3 pangkat berapa yang hasilnya 3? Itu adalah 1. Ya, jadi kalau X-nya 3, Y-nya 1. Dapat titik 3,1. Dan untuk X sama dengan 9, berarti Y sama dengan 3 log 9. Nah, pengertiannya biar cepat ya. 3 log 9 itu artinya apa? 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? 2. Iya. Ini kita dapat nilai 2. Nah, kita dapat koordinat titiknya adalah 9,2. Nah, demikian berarti kita di sini sudah dapat beberapa titik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sini kemudian kita buat di grafik kartesius. Ini ya. Kita buat grafik kartesius. Tadi mulai yang ininya 1/9, 1/3 ya X-nya ya. Kita buat gini aja. Nah, sini 0. Kemudian sini misalnya di sini adalah 1/9. Kemudian sini 1/3. Ini adalah 1. Kemudian ini adalah berapa tadi nilai lagi? 39 ya. 1, ini misal 3, dan di sini misalnya adalah 9. Ini adalah sumbu X-nya dan ini adalah sumbu Y-nya. Kita perhatikan di sini ya. Semakin nilai X-nya itu semakin besar, maka nilai Y-nya juga semakin besar ya. Kita buat di sini tadi nilainya dia 1/9 itu min 2 ya. Nah, sini berarti tahu, maka di sini min 1, ini min 2, kemudian ini 1, 2, 3. Oke, kita buat di sini tadi min 1 itu adalah min 2. Ini 1/9, ini titik 1/9, min 2 ya, ini titiknya 1/9, min 2, kemudian titik 1/3, min 1 ya di sini, kemudian titik 1,0 ini, kemudian titik 3,1 ini, dan titik 9,2. Ya. Nah, kita perhatikan tadi apa Ibu bilang? Semakin nilai X-nya besar, maka nilai Y-nya semakin besar. Berarti kecenderungannya semakin X-nya kecil, berarti nilainya semakin kecil. Di sini ya. Kita gini. Tuh.
anggap deh dia semakin besar. Nah, ini kalau kayak gini nih, semakin X-nya besar, semakin nilai X-nya besar, Y-nya besar, ini namanya grafiknya adalah monoton naik ya. Jadi kalau kita melihat kecenderungannya semakin nilai X-nya besar maka grafiknya nilai Y-nya itu besar, ini namanya monoton naik. Nah, ini kita kasih nama ya sama dengan 3. Ini adalah grafik dari 3 log X. Demikian.